Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ega Mawarni dengan NPM 181006963 S1 Ilmu Administrasi Negara, asal sekolah STIA Setio Morobungo. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan dan organisasi. Kepemimpinan tanpa organisasi atau wadah maka hanya sebatas konseptual kepemimpinan. Konsep-konsep tersebut butuh tempat organisasi dalam pengaplikasikannya agar menjadi sebuah kepemimpinan yang efektif. Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan kerjasama manusia untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi juga diartikan sebagai wadah atau tempat berkumpulnya orang-orang yang saling bekerja sama dalam mencapai tujuan. Sejak kapan Anda mengenal organisasi dan sejak kapan Anda terlibat organisasi? Jawabannya 1 dan 2, sejak Anda dilahirkan. Karena seorang individu manusia tidak akan hidup sendiri. Ciri peradaban manusia senantiasa ditandai dengan saling bertemu, saling berkumpul, dan saling terlibat dalam organisasi. Saat Anda dilahirkan, terlibat organisasi persalinan. Saat Anda menimba ilmu, saat ini saja Anda terlibat organisasi pendidikan. Bahkan saat Anda dimakamkan, kita terlibat organisasi pemakaman. Selanjutnya, jenis organisasi. Jenis organisasi formal. Organisasi formal biasanya memiliki struktur yang tersusun amat baik, secara teratur dan rapi. Kewajiban serta hak dari para anggota sudah diketahui secara pasti, bahkan tak jarang dalam bentuk tertulis. Contoh organisasi formal antara lain adalah organisasi dalam pemerintahan suatu negara, organisasi yang mengembangkan suatu bisnis atau usaha, dan sebagainya. Organisasi informal. Berbeda dengan organisasi formal, organisasi informal ini kadang tidak memiliki tujuan atau visi misi yang spesifik. Karena itu, aturan-aturan pun kadang tidak begitu diperhatikan sehingga sifatnya lebih fleksibel ketimbang organisasi formal. Contoh organisasi informal adalah organisasi yang berkaitan langsung dengan hobi sejenis dan sebagainya. Kepemimpinan dalam organisasi. Organisasi adalah suatu kelompok yang sedang bekerja ke arah tujuan bersama. Kepemimpinan menurut Davis 1951. Kepemimpinan dalam organisasi adalah sebuah proses di mana seorang pemimpin mempengaruhi dan memberikan contoh kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Ada beberapa sikap kepemimpinan dalam organisasi yang diterapkan oleh seorang pemimpin, di antaranya yang pertama, menjalin kedekatan dengan baik dengan anak buah, mendapat respek bawahan. Kedua, memberikan semangat dan motivasi, dorongan positif bawahan. Ketiga, memberikan kepercayaan dan tanggung jawab. Jangan terlalu cepat menghakimi bawahan. Sikap kepemimpinan dalam organisasi untuk mencapai tujuan. A. Perilaku menyebarkan informasi. Maksudnya
perilaku atau tindakan pemimpin yang menyebarkan informasi seperti keputusan dan rencana, memberi informasi teknis yang dibutuhkan bawahan dalam melakukan pekerjaannya, menginformasikan kepada bawahan tentang kemajuan yang dicapai organisasi secara keseluruhan. B. Perilaku konsultasi dan delegasi. Perilaku atau tindakan pemimpin untuk membahas bersama pihak lain sebelum mendapat keputusan, memberikan saran yang dapat mendorong kemajuan, memberikan kesempatan atau keleluasaan kepada bawahan untuk mencapai tujuan. C. Perilaku perencanaan dan pengorganisasian. Maksudnya di sini pemimpin dalam wujud merumuskan tujuan dan strategis untuk dapat menyesuaikan dengan perubahan lingkungan, merumuskan bagaimana mengalokasikan tujuan, merumuskan bagaimana mengembangkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan dan bagaimana melakukan. D. Perilaku pemecah masalah. Pemimpin dalam mengidentifikasi masalah yang berhubungan dengan pekerjaan, menganalisis masalah secara sistematis dan terus-menerus guna melaksanakan keputusan dan tegas dalam mengatasi yang dihadapi organisasi. E. Perilaku merumuskan peran dan tujuan. Maksudnya di sini pemimpin dalam wujud merumuskan tugas-tugas, menetapkan ke arah pekerjaan, memberikan pengertian tentang tanggung jawab yang sehubungan dengan jabatan, merumuskan tujuan yang akan dihadapi, menentukan batas waktu penyelesaian tugas, dan mengarahkan bawahan dalam penyelenggaraan tugas-tugas organisasi. E. Perilaku pemantauan guna memperoleh informasi tentang kegiatan kerjasama, melakukan pengecekan tentang kemajuan kerja dan kualitas pekerja, evaluasi kinerja bawahan dan unit instansi di lingkungan organisasi, dan melakukan pengamatan untuk mengetahui berbagai peluang dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan program organisasi. F. Perilaku motivasi. Pemimpin untuk mempengaruhi emosi bawahan dengan menggunakan nilai-nilai serta logika guna mendorong situasi atau terhadap semangat kerja pegawai. G. Perilaku pengakuan dan penghargaan. Tindakan pemimpin untuk menyediakan hadiah, pengakuan dan penghargaan kepada bawahan yang kecakapannya baik dan memberikan kontribusi bagi keberhasilan pelaksanaan tugas di lingkungan organisasi. H. Perilaku dukungan. Sikap dan tindakan pemimpin yang terungkap dalam bentuk sifat bersahabat, baik hati, suka membantu, saling menunjukkan dukungan dan simpati kepada bawahan, dan untuk melakukan sesuatu untuk mendorong bawahan agar skillnya meningkat dan karirnya berkembang. I. Perilaku mencegah konflik dan mengembangkan konflik. Masalah dan mendorong mengembangkan kerjasama yang cocok dalam penyelenggaraan tugas atau program organisasi. Pemimpin untuk mendorong dan menyediakan fasilitas yang konstruktif dalam pemecah masalah. J. Perilaku membuat jaringan. Perilaku membuat jaringan, membuat baur secara informal. Baiklah, itulah yang saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.